Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai simulasi proses boot dan shell. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadlan Ridwan Muhammad dengan NRP 15-2022-257 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Iskandar, NRP 15 2022 221. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian proses boot. Jadi proses boot atau biasa yang kita sebut itu booting adalah langkah awal dalam menghidupkan dan memulai sistem komputer. Nah, ini adalah proses di mana sistem komputer atau perangkat lunak awalnya dimuat dan diinisialisasi sehingga menjadi operasional. Kata boot sendiri berasal dari kata bootstrap yang merujuk pada gagasan mengangkat diri sendiri atau memulai sesuatu dari awal. Nah, selanjutnya itu ada proses boot dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama, tergantung pada arsitektur dan konfigurasi perangkat keras komputer. Nah, untuk tahapan umum yang pertama itu ada yang namanya power on self test atau kita biasa sebut POS. Jadi POS ini tuh adalah tahap pertama dalam proses boot ketika komputer diberi daya atau dihidupkan. Nah, untuk tahapan umum yang kedua itu ada yang namanya BIOS atau Basic Input atau Output System Intelligence. Nah, itu tuh adalah setelah POS berhasil, komputer akan memuat BIOS dari chip ROM atau read only memory. Nah, ketika BIOS sudah dihidupkan, selanjutnya tahapannya itu ada yang namanya boot device selection. Nah, boot device selection ini tuh adalah setelah BIOS diinisialisasi, komputer mencari perangkat penyimpanan yang mengandung sistem operasi. Nah, selanjutnya ketika sudah mendapatkan yang sudah didapatkan itu lanjut ke tahapan loader program atau yang biasa kita sebut bootloader. Nah, setelah perangkat boot yang sesuai ditemukan, bootloader biasanya itu berada di sektor awal perangkat penyimpanan tersebut. Dimuatnya itu biasanya ke RAM. Nah, selanjutnya itu ada inisialisasi sistem operasi. Jadi sistem operasi yang dimuat oleh bootloader ini sendiri mulai menginisialisasikan komponen-komponen lainnya seperti driver perangkat keras dan layanan sistem. Nah, berikutnya itu ada yang namanya tahapan tampilan antarmuka pengguna. Jadi setelah diinisialisasi selesai, sistem operasi menampilkan antarmuka pengguna atau lingkungan desktop yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, untuk yang terakhir itu siap digunakan. Jadi komputer sekarang siap digunakan oleh pengguna dan pengguna dapat menjalankan aplikasi atau melakukan tugas sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke sistem komputer digital yang akan diterangkan oleh rekan saya, Irfan Maulana. Silakan. Baik. Sistem komputer digital adalah sistem komputer yang menggunakan referensi digital dari data dan instruksi untuk melakukan operasi pengolahan informasi. Ini berbeda dengan sistem komputer analog, di mana representasi data dan instruksi dilakukan dalam bentuk kontinu seperti voltas variabel atau arus listrik yang dapat berubah secara kontinu. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam sistem komputer digital. Yang pertama itu ada unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit, yaitu CPU. CPU ini adalah otak komputer yang melakukan operasi pengolahan data. CPU terdiri dari unit kontrol dan unit aritmatika atau logika. Lalu yang kedua ada memori. Memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU. Lalu yang ketiga ada perangkat input dan output. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer, sementara perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan. Lalu yang keempat ada bus system. Bus system adalah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen dalam sistem komputer. Ini memungkinkan transfer data dan instruksi antara CPU, memori, dan perangkat I/O atau input-output. Lalu yang kelima ada sistem operasi. Perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan memberikan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi memungkinkan eksekusi program, pengelolaan memori, manajemen file, dan tugas-tugas lainnya.
Prosesor dalam sistem komputer digital mengoperasikan data dalam bentuk biner yang terdiri dari kombinasi 0 dan 1. Instruksi yang diberikan oleh pengguna atau program diwakili dalam bentuk kode biner, dan operasi aritmatika atau logika dijalankan pada data biner. Nah, kesimpulannya, simulasi proses boot pada sistem komputer adalah langkah penting untuk memahami serangkaian peristiwa yang terjadi dari saat daya dinyalakan hingga sistem siap digunakan. Dalam simulasi yang diberikan, proses boot dibagi menjadi beberapa tahap, termasuk power up, pemeriksaan perangkat keras, pemeriksaan post, pengunduhan BIOS, bootloader, kernel, dan akhirnya memulai sistem operasi. Untuk melengkapi sesi video kali ini, kami akan menguji program yang kelompok kami buat yang akan disimulasikan oleh rekan saya, yaitu Fadlan. Oke, di sini kami kelompok 7 dari kelas G akan mensimulasikan program yang sudah kami buat. Oke, di .exe. Oke, kita jalankan programnya. Oke, sekarang lagi di tahapan processing booting. Oke, setelah sistem itu siap, kita disuruh menginput username dan password. Nah, tujuannya itu untuk keamanan sistem tersebut. Oke, kita masukin username-nya admin, passwordnya tidak ada. Nah, selepas kita sukses untuk login ke sini, baru kita selamat datang di simulasi proses boot. Nah, untuk tahapan pertama di sini, karena kita masih belum tahu function-functionnya itu apa saja, kita sebagai user disuruh untuk mengetikkan help. Oke, kita ketik help. Nah, ketika kita ketik help, di sini banyak function-function yang menjelaskan function itu tuh mendeskripsikan apa gitu. Yang pertama itu ada exit. Nah, exit di sini tuh dia keluar dari shell ini. Nah, yang kedua itu date. Date di sini tuh memberitahu tahun, tanggal, bulan, dan jam pada saat ini. Selanjutnya ada clear. Clear di sini tuh dia mengclear setiap teks yang ada. Nah, selanjutnya ada shutdown. Shutdown ini tuh dia fungsinya itu untuk keluar dari sistem tersebut. Selanjutnya ada spec. Spec di sini itu dia tujuannya itu untuk melihatkan spek yang digunakan sistem operasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada mkdir. Nah, mkdir di sini itu fungsinya itu untuk create a new folder atau membuat folder baru. Oke, kita kasih contoh, kita membuat folder sistem operasi. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini di Visual Studio Code-nya itu ada namanya folder sistem operasi yang baru kita buat. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk menghapus folder tersebut dengan cara rmdir sistem operasi. Oke, successfully. Nah, berarti di sini teman-teman udah nggak ada nih folder sistem operasi. Selanjutnya ketika kita sudah beres, kita coba shutdown. Nah, ketika shutdown kita udah keluar dari .exe itu sendiri. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.